Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'ambudan wa tasyakuran ilallahi ijlalan wa ta'diman lillahi wa muhibban li jamali wa amtithali awamiri ilahi anta maksudi wa ridhaka matlumi bi mahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka bi hawaiji dini wa dunyaya wa akhirati. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teror yang sangat dahsyat terjadi pada pemerintahan Raja Ramses Akbar, Fir'aun Mesir. Munculnya perbuatan teror itu bermula karena Ramses Akbar bermimpi buruk. Mimpi itu kemudian ditakwilkan oleh para peramal bahwa di negeri itu bakal lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak menggulingkan kekuasaan Ramses Akbar, Fir'aun. Fir'aun dikenal dalam kisah Al-Quran adalah sosok manusia yang mengikrarkan dirinya sebagai raja dan Tuhan. Setiap rakyatnya harus menyembahnya. Di Mesir terdapat dua suku, yaitu Bani Israel dan Kipti. Karena di bawah tekanan Fir'aun, sehingga banyak orang-orang Bani Israel yang dahulunya menyembah Tuhan akhirnya sebagai besar pudar akidahnya lalu mempertuhankan Fir'aun. Asia adalah salah satu dari sekian banyak istri Fir'aun, namun dialah satu-satunya wanita yang tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya. Asia ingin mengubah perangai Fir'aun yang congkak dan sewenang-wenang, namun tak mampu. Fir'aun sangat mencintai Asia dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Sampai-sampai suatu hari Asia minta dibuatkan istana yang dialirkan ke dalam aliran sungai Nil. Fir'aun menyampaikan hal mimpinya kepada Asia istrinya, namun Asia tidak terlalu serius menanggapi. Ia hanya berkata, "Bukankah engkau mengaku sebagai raja dan Tuhan? Mengapa harus risau? Bukankah Tuhan tidak pernah takut terhadap apapun?" Namun kecemasan dan kekhawatiran Fir'aun tidaklah berkurang. Ia mengerahkan petugas untuk mengawasi para wanita yang sedang hamil tua. Jika mereka melahirkan bayi laki-laki, langsung bunuh dan bunuh. Inilah bentuk teror Fir'aun kepada para ibu, dan inilah awal para ibu berjuang untuk membuktikan kasih sayangnya kepada sang putra. Bayangkan ketika sedang hamil, sang ibu berharap agar bayinya lahir dengan sehat. Kehadiran bayi diharapkan dapat membahagiakan seisi rumah, namun suasana hati itu ternodai oleh teror dan ancaman Fir'aun. Petugas Fir'aun memata-matai setiap wanita hamil tua dengan berpakaian preman dan sangat rahasia. Ketika bayi lahir, tiba-tiba saja seorang yang mengaku tugas muncul dan memeriksanya. Jika lahir laki-laki, langsung dibunuh, dikek. Hal demikian itulah yang membuat hati orang tua, terutama ibu, menjadi ngeri. Ia merasa senantiasa diawasi dan diintip oleh petugas, termasuk juga wanita yang bernama Yukabi. Sebagaimana peristiwa ini digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Qasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'an
yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Wallahu a'lam bimuradihi. Yukabid adalah wanita dari Bani Israel. Ia hamil dan kelak melahirkan bayi yang diberi nama Musa. Hatinya tertekan, hari-harinya dicekam ketakutan. Ia bersama suaminya tidak pernah berhenti berpikir untuk merencanakan bagaimana cara menyelamatkan bayinya jika kelak lahir laki-laki. Setiap malam mereka menangis memohon pertolongan kepada Tuhan agar diberi jalan keluar. Mereka juga mengharap agar jika bayinya lahir laki-laki senantiasa mendapat perlindungannya. Doa ibu lebih-lebih ketika hamil dan dalam keadaan dizalimi ternyata didengar Tuhan Kuasa Allah. Allah mengabulkan doa ibu yang tulus dan ikhlas. Kecemasan dan khawatir itu menjadi terbukti ketika Yukabid melahirkan bayi laki-laki. Namun suami istri tersebut telah berpasrah diri kepada Allah. Mereka percaya Allah memberikan petunjuk dan pertolongan. Maka Allah memberikan ilham kepada keduanya. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وآمن وجنودهما كانوا خالدين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأسمع فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يغفرونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Jangan kamu khawatir dan jangan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Kemudian istri Fir'aun berkata, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedangkan mereka tiada menyadari dan menjadi kosonglah hati ibu Nabi Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa
yang perempuan, ikutilah dia. Maka kelihatanlah Musa dari jauh, sedangkan mereka tidak mengetahuinya, dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka berlaku baik kepadanya. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam bimuradi. Seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut di atas, akhirnya Yukabid dan suaminya sepakat untuk melaksanakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menyelamatkan bayinya dengan cara yang aneh. Diam-diam suami Yukabid memesan sebuah peti untuk bayinya. Kebetulan tukang kayu tersebut adalah sahabatnya. Suami Yukabid berpesan agar menyimpan rapat-rapat rahasia ini. Mulanya memang agak keberatan karena takut jika petugas Mesir mengetahui bahwa Yukabid memiliki bayi laki-laki dan ia dituduh membantu persekongkolan itu. Namun akhirnya ia mau membuatkan peti dari kayu yang tidak dapat ditembus oleh air. Sebelum keburu terendus petugas, malam itu juga bayi Yukabid dibasuh ke dalam peti. Suami istri dan salah seorang putranya bernama Maryam di malam itu membelah kegelapan dengan hati berdebar-debar karena takut tercium petugas kerajaan. Mereka menuju ke tepi sungai Nil. Yukabid sebagai seorang ibu tentu sangat menyayangi bayinya, kendati pun ia sudah memiliki seorang anak berusia remaja bernama Maryam. Wanita mana yang tega terhadap bayinya yang masih berumur sehari dan masih merah itu ke sungai Nil. Ia tak tahu bagaimana nasib si bayi yang cantik itu pada saat-saat berikutnya. Namun sebagai orang beriman, ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk melakukan hal itu. Bayi mungil dihanyutkan di sungai Nil. Yukabid berkata kepada Maryam, wahai Maryam, ikutilah adikmu kemana ia hanyut. Usahakanlah jangan sampai ada yang tahu jika engkau mengikuti dan mengawasinya. Sikap sang ibu tersebut tak lain karena adanya kasih sayang dan rasa berat hati berpisah dengan bayi tercinta. Air mata dan doa sang ibu yang mengandung karomah dan mukjizat mengiringi kepergian sang anak tercinta. Peti berisi bayi itu hanyut terbawa arus sungai Nil. Maryam mengikuti dan mengawasinya. Kadang-kadang terhenti karena tersangkut akar pohon, namun tak lama hanyut kembali. Akhirnya peti tersebut masuk ke kawasan terlarang, yaitu istana permaisuri Fir'aun yang bernama Asia. Sampai di batas itu Maryam berhenti, hatinya sedih karena tidak lagi bisa mengawasi adiknya. Ia tidak tahu bagaimana nasib bayi itu selanjutnya. Mungkinkah selamat, sedangkan bayi tersebut masuk ke kawasan terlarang. Ibarat masuk ke sarang harimau, lebih banyak celakanya daripada selamatnya. Dengan hati hancur, Maryam kembali pulang dan menyampaikan hal itu kepada orang tuanya. Yukabid sebagai seorang ibu merasa sangat bersedih mendengar cerita itu. Namun wanita ini masih mempunyai harapan bahwa Allah yang Maha Kuasa yang mengatur semua kehidupan. Sementara itu tabut yang membawa sang bayi masuk ke kawasan istana permaisuri Fir'aun. Ketika itu dayang-dayang istana sedang mandi di tepian sungai Nil. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tepi itu menepi, peti itu menepi dan menghampiri mereka. Secara spontan para dayang-dayang tertarik dengan peti tersebut. Salah satu di antara mereka memungutnya dan membawanya ke daratan. Mereka semakin terperanjat ketika menemukan di dalam peti terdapat seorang bayi sehat dan mungil berjenis kelamin laki-laki. Mereka menyampaikan ke Asia, permaisuri Fir'aun. Penemuan bayi laki-laki itu membuat seisi istana menjadi geger, termasuk Fir'aun. Bunuh saja bayi itu, bunuh. Pasti ia anak dari kaum Yahudi, kata Fir'aun.
Namun dengan kecerdikannya Asia memujuk suaminya dengan kata-kata yang lembut. Bayi tersebut segera diangkat Asia dan diamankannya. Saya harap baginda berpikir secara sehat, mengapa keburu membunuh bayi ini? Ingatlah, anak-anak baginda raja dari permasalahan lain menderita penyakit sopak, sejenis penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan. Semua tabib di negeri Mesir telah baginda kumpulkan, tetapi mereka tak mampu melakukannya. Hanya seorang paranormal pernah mengatakan bahwa yang dapat menyembuhkan penyakit itu adalah sesuatu yang datang dari arah-arah antara air dan pohon. Sesuatu itu berupa manusia. Paranormal itu mengatakan agar kita mengambil air liurnya untuk dioleskan pada kulit yang sakit, ujar Asia. Kemarahan Firaun mulai menurun. Ia menerima alasan Asia agar tidak membunuh bayi tersebut. Kemudian diperintahkan agar anak-anak yang sakit sompak dihadirkan dan diolesi air liur dari bayi itu. Allah berkehendak lain. Allah Maha berkehendak melalui air liur sang bayi, penyakit anak-anak raja menjadi sembuh. Selanjutnya Asia memohon agar bayi itu diangkat menjadi anak. Semula Fir'aun menolak, namun wanita tersebut terus mendesak. Dengan alasan selama ia menikah, Fir'aun tidak bisa memberikan anak kepadanya. Fir'aun pun menyerah dan menuruti permintaan Asia. Akhirnya bayi itu diangkat sebagai anak dan diberi nama Musa. Dalam bahasa Ibrani, Mu artinya air dan Sa artinya pohon. Berarti air dan pohon. Mu artinya air dan Sa artinya pohon. Tentu saja perjalanan Musa hingga ke pengakuan permaisuri Fir'aun di dalam istana Mesir tersebut didukung pula doa dan air mata sang ibu Yukabid. Semenjak berpisah dengan bayinya, Yukabid tak henti-hentinya meneteskan air mata. Bibirnya senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang ibu berdoa dengan tetesan air mata, ia menghayati setiap kalimat yang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Ia sangat butuh Allah untuk mengatur setiap hajatnya. Ya Allah, selamatkanlah anakku, pertemukanlah kami agar bisa bersama kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa ibu demikian tulus dan diiringi dengan derai air mata. Yukabid sendiri dalam berdoa senantiasa disertai dengan keyakinan bahwa cepat atau lambat ia akan dipertemukan dengan bayinya. Keyakinan Yukabid ternyata benar. Pihak istana terutama Asia mendesak Fir'aun untuk mencari ibu susuan. Sebab bagaimanapun Musa yang masih bayi harus tetap sehat. Hal itu hanya bisa ditempuh dengan cara mencari wanita yang mampu menyusuinya. Maka pihak istana mengumpulkan wanita-wanita Mesir untuk bisa menyusui Musa. Namun tak satu pun di antara mereka yang menawarkan diri itu cocok untuk Musa. Bayi itu selalu menolaknya. Berita tentang hal itu sampai pula ke telinga Yukabid. Wanita yang kehilangan bayinya itu menuju istana dan ikut menawarkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan dan mengatur mereka sedemikian rupa. Yukabid dipertemukan dengan putranya. Lebih berbahagia lagi karena Musa mau menetek ke Yukabid. Musa berada dalam dekapan kasih sayang ibundanya. Meskipun demikian, Allah telah memerintahkan agar semuanya dirahasiakan. Kini Musa benar-benar menjadi penyembuh duka lara hati wanita itu. Bahkan Asia dan Fir'aun pun ikut bergembira karena Musa tumbuh dengan sehat dan menyenangkan. Namun ketika teringat dengan takwil mimpi, niat jahat Fir'aun kembali menginginkan agar Musa dilenyapkan. Diterangkan dalam sebuah tafsir bahwa suatu hari Fir'aun sedang bersama Asia. Musa yang sudah mulai bisa berjalan mendekatinya. Fir'aun meraih dan menggendongnya. Namun tiba-tiba Musa berkali-kali menampar muka Fir'aun dan menarik jenggotnya. Sikap Musa tentu saja membuat Fir'aun terkejut dan marah. Apalagi jenggot Fir'aun menjadi rontok. Asia memahami hal itu. Ia berusaha menenangkan Fir'aun. Asia adalah wanita yang cerdas sehingga mampu menguasai keadaan. Ia menemukan cara yang masuk akal untuk menjelaskan kepada Fir'aun bahwa Musa hanyalah anak kecil yang masih belum bisa membedakan mana
tindakan bahaya dan tidak. Asyik kemudian meletakkan buah-buahan dan bara api di hadapan Musa, lalu memintakan untuk memilihnya. Sesungguhnya Musa hendak memungut buah-buahan, tapi Allah segera menggerakkan tangan anak itu untuk memungut bara api dan memakannya. Tentu mulut dan lidah Musa terbakar. Akibatnya besar. Musa tidak bisa berbicara dengan sempurna atau cedar. Jadi Nabi Musa itu agak cedar karena ketika kecil beliau memakan bara api. Ternyata doa yang kabit ibu Musa dapat menyelamatkan anaknya yang dicintai. Musa dibesarkan di lingkungan istana hingga akhirnya dapat menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Bahkan Musa diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa qala wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.